Kegemaran masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan pedas membuat banyak sekali kuliner Indonesia yang dihidangkan dengan sambal. Jadi sebenarnya sambal andaliman itu seperti kayak sambal kita sehari-hari. Kalau misalkan kita di Jawa ada sambal terasi gitu. Jadi apapun cocok dengan sambal andaliman ini. Dan andaliman ini bisa dipakai untuk bahan dasar untuk pembuatan sambal andaliman atau sambal tuk-tuk, lalu saksang, lalu bisa juga ayam bakar namanya nasi nombur, cocok dengan ikan bakar atau ayam bakar. Ya sebenarnya sambal andaliman ini udah seperti makanan sehari-hari. Ceritanya adalah untuk raja-raja gitu, namanya ikan mas arsik. Dan itu memang harus ada andaliman. Kalau nggak ada andalimannya rasanya pedesnya itu berbeda. Secara tampilan, soto Kudus mirip dengan soto Lamongan. Disajikan dalam mangkok kecil, berisi kuah bening dengan nasi, plus suwiran daging kerbau atau ayam, ditambah soun, kol, dan toge. Iya, jadi memang soto Kudus itu memang mangkoknya memang mungil ya. Jadi kadang-kadang nasinya dicampur dan kadang enggak, ada potongan daging kerbau, lalu ada soun, terus ada potongan seledri, bawang daun. Dan uniknya itu adalah memakai toppingnya bawang putih goreng. Dan mungkin emang filosofinya kecil, jadi bisa nambah terus-terusan sih kayak. Kaldunya kan pasti dari kaldu daging kerbau kan. Dan itu kan juga menciptakan cita rasa yang berbeda. Karena di Kudus pun juga biasanya soto Kudus dan sate kerbau. Teknik merebus lalu memasak slow cooking itu tuh merefer makanan soto gitu. Apakah benar dari Tiongkok atau enggak itu, tapi sebenarnya buat saya soto tuh ya sangat Indonesia banget lah. Itu dari ada akulturasinya ya, dan sebenarnya tapi udah ada di Serat Centini gitu sebenarnya di tahun 1814, dan asalnya memang dari Cina ya. Terus tapi isiannya dulu bukan gula Jawa gitu ya, tapi pakai kacang ijo. Dan sekarang mungkin melihat kondisi Indonesia zaman dulunya, jadi sebenarnya isiannya diganti dengan gula Jawa yang diiris. Soto Makassar ini sebenarnya sudah ada sejak kerajaan Goa ya, tahun 1538. Coto Makassar itu perbedaannya adalah memang dari warna kuahnya dan kekentalan dari kuah si Coto Makassar ini. Iya, tapi memang uniknya itu adalah kuahnya itu pakai kacang goreng yang udah dicampur dan ada tambahan tauco. Bahan yang masuk ke dalam pembuatan Coto Makassar itu adalah memakai air tajin atau air cucian beras.